Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Nafeza Ayu dari kelas 3D Al-Isra. Di sini saya akan menceritakan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2995 sebelum Masehi di Babilonia. Sekarang tempat tersebut termasuk wilayah negara Timur Tengah. Ayahnya bernama Azar yang bekerja sebagai pembuat patung. Patung-patung buatan Azar itu dijual dan dijadikan berhala oleh rakyat Babilonia. Berhala ini dianggap sebagai Tuhan sehingga disembah setiap hari. Raja yang berkuasa pada saat itu bernama Namrud. Seperti rakyatnya, Raja Namrud juga menyembah berhala. Raja membangun gedung untuk menyimpan berhala. Gedung itu menjadi tempat menyembah berhala bersama rakyatnya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti orang tuanya, menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus dan sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu. Ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebab kecukupan oleh Allah. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya itu. Harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah. Ia juga akhirnya memberitahukan kepada Ismail, "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban. Dan aku harus menyembelih. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya. Aku
aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail menggunakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah disiapkan. Ketika pedang itu sudah di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Demikian cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.